Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga selalu sehat, keluarga juga sehat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada pertemuan kali ini atau pada sesi UAS ke depan, biokimia pangan akan dipegang oleh saya, Ibu Titur Rahmayanti, dan kita akan belajar dari 7 bab. Dan ini adalah bab yang pertama tentang karbohidrat. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai perkuliahan, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, semoga dengan berdoa terlebih dahulu ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya dan mudah dipahami. Baik, untuk materi karbohidrat kali ini atau metabolisme karbohidrat, sebenarnya saya juga akan menjelaskan metabolismenya. Teman-teman pasti tahu ya bahan pangan apa saja yang mengandung karbohidrat ya. Kalau teman-teman misalnya memakan nasi, terus apa lagi, roti, atau misalnya minum minuman yang manis-manis, minum minuman bersoda, ini semua adalah contoh-contoh dari makanan yang mengandung karbohidrat. Walaupun misalnya teman-teman meminum minuman rasa jeruk misalnya gitu ya, mengandung vitamin C, walaupun di dalam bahan pangan ini ada nutrisinya, ada vitamin, ada mineral, tapi kandungan gulanya juga tinggi. Nah, gula itu apa? Gula itu penyusun dari karbohidrat ya. Sehingga karbohidrat itu apa? Karbohidrat itu makromolekul. Karbohidrat ini adalah makromolekul yang tersusun atas gula-gula sederhana. Kayak makromolekul yang tersusun atas gula-gula sederhana. Gitu ya. Lalu kalau teman-teman pernah belajar gula-gula sederhana, gula yang paling sederhana atau penyusun dari karbohidrat itu apa? Monosakarida. Monosakarida ini adalah kelompok karbohidrat yang paling sederhana. Ya, contohnya apa? Contohnya misalnya ada glukosa. Glukosa, strukturnya begini. Kalau teman-teman pahami struktur dari glukosa begini. Atom C yang pertama, dia mengikat atom oksigen, lalu dia juga mengikat gugus karboksil, dia juga mengikat atom hidrogen, dan dia juga mengikat atom C yang kedua. Ya. Lalu C yang kedua ini dia mengikat atom C yang ketiga. Dia mengikat, di sini hidrogen, berarti di sini dia mengikat gugus karboksil. Di sini dia mengikat atom hidrogen dan di sini dia mengikat gugus karboksil. Lalu C yang ketiga, dia akan mengikat atom karbon C yang kelima. Lalu dia akan mengikat gugus hidroksil dan mengikat atom hidrogen. Ya. Lalu yang C5 dia akan berikatan dengan C4. Dia akan berikatan dengan C yang kelima. Ya. Lalu dia akan berikatan lagi dengan gugus hidroksil dan atom hidrogen. Lalu C yang kelima ini dia akan mengikat atom oksigen, dia akan mengikat atom C yang keenam atau CH2OH. Ya, jadi ini adalah
struktur dari glukosa. Paham ya? Lalu golongan monosakarida yang selanjutnya apalagi? Sini deh ya. Ini 1, sini 2. Setelah glukosa ada fruktosa. Ada fruktosa. Bagaimana struktur fruktosa? Fruktosa C yang pertama. Ini C yang pertama. Dia akan mengikat gugus OH. C yang pertama, dia akan mengikat gugus C yang kedua. Ya, ini CH2OH. Lalu C yang kedua ini dia akan mengikat atom oksigen, ya. Lalu dia akan mengikat gugus hidroksil, dan dia akan mengikat atom C yang ketiga. Lalu atom C yang ketiga dia akan mengikat atom C yang keempat. Lalu dia mengikat atom hidrogen dan gugus hidroksil dan atom hidrogen. Lalu C yang keempat dia akan mengikat atom C yang kelima. Dia juga akan mengikat gugus hidroksil dan mengikat atom hidrogen. Lalu C yang kelima ini dia akan mengikat atom oksigen. Dia juga akan mengikat atom C yang keenam, ya. Ini C yang keenam ya maksudnya ya, bukan C6, C yang keenam. Lalu dia juga akan mengikat atom hidrogen. Ini adalah struktur dari fruktosa. Lalu 1, 2, apalagi golongan monosakarida. Yang ketiga adalah galaktosa. Oke. Struktur galaktosa itu mirip dengan struktur dari glukosa. Yang membedakan hanya posisi atom hidrogen dan gugus karboksil pada C keempat. Jadi begini. O, ini C, ini C1, C2, C3, C4. Jelek banget. Ini ya. Di atas ya. Susah nih. Oke, ini galaktosa. C1, C2, C3, C4, C6. Oke. C yang keempat sini dia posisinya di sini atom hidrogen, di sini gugus karboksil, ya. Jadi ini yang membedakan antara struktur galaktosa dan struktur glukosa. Paham? Ya. Ini galaktosa, ini glukosa. Sama-sama C6. Ini fruktosa. Oke, paham ya? Kalau sudah paham monosakarida, ketika monosakarida ini bergabung, ya, monosakarida dan monosakarida, gula-gula sederhana, glukosa dan glukosa, atau glukosa dan fruktosa, atau glukosa dan galaktosa, pokoknya dia terdiri dari dua atom gula, dua gugus gula sederhana ini, dua molekul sederhana ini, dia akan berubah menjadi disakarida. Nah, ini monosakarida, ini disakarida. Gitu ya. Oke. Disakarida ini contohnya misalnya yang pertama ada
sukrosa. Ya, apa contohnya sukrosa? Sukrosa itu contohnya gula tebu atau gula yang ada di dapur, itu namanya sukrosa. Nah, sukrosa ini dia terdiri dari dua molekul monosakarida. Apa? Yaitu kalau ini apa? Glukosa dan fruktosa. Ya. Kalau fruktosa saya warnain merah deh, biar ini. Nah, ini merah ya. Ya. Lalu yang kedua apa? Maltosa. Contohnya apa? Contohnya tepung-tepung yang dari gandum itu mengandung maltosa. Dia maltosanya terdiri dari 2 gugus glukosa, 2 molekul glukosa. Oke, lalu yang ketiga ada laktosa. Laktosa contohnya apa? Contohnya susu, itu laktosa ya. Laktosa ini terdiri atas glukosa dan galaktosa. Ya. Oke. Sukrosa, maltosa, laktosa. Sukrosa, glukosa. Ini ya. Glukosa dan fruktosa. Maltosa, glukosa, glukosa. Laktosa, glukosa dan galaktosa. Jadi ini adalah struktur dari monosakarida dan disakarida. Ya. Lalu kalau misalnya ini kan 2. Kalau misalnya molekul gulanya ini, molekul monosakaridanya ada 3, 4, 5, 6. Nah, kalau ada gula sederhananya ini 3 sampai 10, ini namanya oligosakarida. Ya. Ini oligosakarida. Oh, ini kan ada 2 gula sederhana. Ini ada 1, ini 3 sampai 10. Kalau lebih dari 10 ya, tak terhingga, itulah dia namanya polisakarida. Ya. 3 sampai 10 oligosakarida, lebih dari 10 polisakarida. Paham ya? Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar atau di forum Unidakul. Nanti saya balas di sana. Oke, ini kalau sudah paham saya hapus. Nah, lalu karbohidrat ini kalau kita makan nasi di dalam tubuh kita itu bisa memecah polisakarida. Jadi nasi itu karbohidrat kompleks ya. Nasi itu tersusun dari gula-gula sederhana yang membentuk polisakarida. Di dalam tubuh kita bisa memecah itu, dibantu oleh enzim. Misalnya kita makan dalam 1 piring, ada nasi, terus ada apa lagi ya? Ada misalnya ada ikan, ada tahu, terus ya macam-macam, ada sayuran gitu ya. Ketika kalian mengunyah di dalam mulut, itu karbohidrat itu akan dipecah oleh enzim amilase. Nah, jadi di dalam air liur kita itu mengandung enzim amilase yang akan membantu proses pemecahan polisakarida menjadi gula-gula yang sederhana. Oke, baik. Selanjutnya, tubuh kita ini berbeda-beda dalam memecah karbohidrat. Ya, jadi tidak sama. Semua karbohidrat itu tidak sama
diterima oleh tubuh kita, beda-beda. Seperti misalnya pati dengan serat, dua-duanya itu termasuk karbohidrat ya. Pati dan serat ini dua-duanya termasuk karbohidrat. Dua-duanya juga dihasilkan dari tumbuh-tumbuhan. Misalnya kalau pati paling banyak itu kan dia terdapat di akar, di biji-bijian gitu ya. Itu pati banyak terdapat di sana. Kalau serat misalnya dari di daun atau buah-buahan, sayur-sayuran itu banyak mengandung serat. Nah, kedua jenis ini ketika masuk ke dalam tubuh kita itu berbeda. Kenapa bisa berbeda cara pencernaannya? Nah, hati-hati di sini pati. Nah, di dalam pati ini dia akan terdiri dari gula-gula sederhana. Ini ya. Glukosa, ada galaktosa segala macam. Nah, ya. Nah, misalnya ini struktur pati misalnya gitu ya. Nah, ini ikatannya ini antara molekul yang satu dengan molekul yang lain, dia terikat oleh ikatan alfa. Dia terikat oleh ikatan alfa. Ya. Dan ikatan alfa ini sangat mudah dipecah atau diputus oleh enzim yang ada di dalam tubuh kita. Ya. Tubuh kita sangat mudah memecah ikatan alfa ini, sehingga ketika kita mengonsumsi makanan yang mengandung pati, tubuh kita akan cepat memecah polisakarida ini menjadi gula-gula yang lebih sederhana. Kalau gula-gula yang sederhana ini sudah dipecah, maka dia akan lebih mudah untuk pertama diedarkan ke darah. Dia akan lebih mudah masuk ke dalam darah. Kalau sudah masuk ke dalam darah, otomatis kadar gula darah kita akan meningkat, gitu ya. Sehingga efeknya apa? Efeknya satu, kalau misalnya kita mau melakukan aktivitas itu kita mempunyai energi, itu ya. Ini dari gula-gula sederhana. Tapi kalau kita tidak melakukan aktivitas, ya sudah, kadar glukosa di dalam tubuh kita itu tetap tinggi. Itu dari struktur pati. Nah, dia sangat mudah dipecah oleh sistem pencernaan kita ya. Dia dibantu oleh enzim pencernaan, misalnya amilase itu dibantu oleh enzim pencernaan untuk memecah molekul-molekul ini. Tapi kalau serat itu dia misalnya juga dari glukosa. Gini ya. Nah, kalau serat itu ikatannya yang mengikat di antara molekul yang satu dengan molekul yang lain itu bukan ikatan alfa, tapi dia ikatannya adalah ikatan beta. Dia ikatannya ikatan beta bond namanya. Ini beta. Nah, ikatan beta ini tubuh kita tidak atau lambat memecah ikatan beta ini. Ya, dia tidak secepat ikatan alfa memecahnya. Sehingga kalau kita memakan serat, maka tubuh kita ini tidak langsung mencernanya, tidak langsung mengubahnya menjadi glukosa. Nah, lalu terjadi apa? Terjadi fermentasi di usus besar kita. Ini bisa menjadi pembersih usus kita gitu. Nanti itu akan belajar di materi pangan fungsional tentang serat ini. Tapi sampai sini inilah karbohidrat yang terjadi di dalam tubuh kita. Dia tidak sama pencernaannya ya. Kalau yang ini cepat sekali dan dia bisa dialirkan ke darah, kalau ini lambat ya, sehingga dia tidak sulit untuk meningkatkan kadar gula darah. Tapi ada salah satu bahan pangan ya,
yang keduanya bersatu. Misalnya serat nih. Aduh, mana nih? Di sini ya. Ini serat. Misalkan begitulah ya. Atau misalnya kita, ya, ini jelek sekali. Ini serat nih. Ini katanya. Ya beginilah ya. Gimana sih? Inilah ya. Ini serat. Ini pokoknya ini serat ya. Kalau misalnya pati itu berada atau dijerat atau di-trap oleh serat, sini pati. Di sini pati. Ya, ini pati nih. Ini serat. Maka pati ini tidak mudah untuk dicerna, tidak mudah diserap atau dipecahkan oleh enzim-enzim pencernaan, oleh enzim amilase. Dia tidak bisa langsung dipecah karena dia tertrap oleh serat. Nah, ini struktur ini adalah yang sering kita dengar. Dia namanya adalah pati resisten. Jadi pati resisten itu adalah pati yang tidak mudah dipecah oleh enzim-enzim pencernaan, tidak mudah diserap oleh sistem pencernaan kita. Oke, pembahasan pati resisten juga akan ada di mata kuliah pangan fungsional ya. Paham sampai sini? Oke. Kalau sudah saya hapus ya. Kalau contoh pati apa sih? Banyak ya, tepung-tepungan itu banyak mengandung pati. Jadi kalau olahan tepung itu patinya tinggi. Kalau serat, buah-buahan, sayur-sayuran itu bagus sekali. Pati resisten apa contohnya? Misalnya tepung pisang mentah itu pati resisten. Mokaf itu dia juga beberapa mengandung pati resisten juga. Banyak sekarang pati resisten yang dimodifikasi ya. Jadi kalau misalnya kita tadi balik ke awal, kalau kita mau makan nasi, terus minum minuman bersoda, terus roti atau yang mempunyai kadar yang mudah dipecah gula sederhananya itu menjadi gula sederhana, maka tubuh kita ini akan merespon dengan cepat. Gula darah dalam tubuh kita juga akan meningkat kadarnya ya, jumlahnya juga akan meningkat, dan itu yang dinamakan bahan pangan yang memiliki indeks glikemik yang tinggi. Nah, indeks glikemik, jadi dia bisa meningkatkan kadar gula darah di dalam tubuh kita, begitu ya. Minum-minuman manis juga bisa, apalagi yang bersoda itu mudah sekali dipecah menjadi gula-gula sederhana. Oke, nanti ini efeknya kemana? Efeknya bisa ke, kalau gula darah naik kan bisa ke penyakit diabetes mellitus, bisa ke penyakit kardiovaskular. Nah, itu nanti akan dibahas di mata kuliah yang lain ya. Oke, sekarang pembahasan berikutnya saya mau menceritakan nasib dari gula. Nah, gula ya, nasib glukosa di dalam tubuh. Bagaimana sih nasib glukosa di dalam tubuh kita? Apa saja yang terjadi? Atau misalkan kalau teman-teman tahu metabolisme, ya, metabolisme glukosa atau metabolisme karbohidrat di dalam tubuh kita itu bagaimana? Oke, pertama, misalnya kita mau makan nasi lagi ya, karena nasi sering. Oke, kita makan nasi. Nasi ini dia karbohidrat. Dia akan dipecah menjadi glukosa. Ya kan?
dia akan dipecah menjadi glukosa. Nah, nasib glukosa ini akan ada dua yang terjadi. Pertama, kalau misalnya glukosa ini tidak dijadikan energi, pertama dia disimpan. Contohnya apa? Misalnya kita makan nasi, terus makan roti, terus minumnya bersoda, tapi kita tidak melakukan aktivitas, ya, kita langsung tidur. Nah, itu artinya glukosanya itu disimpan. Kalau glukosanya disimpan, ini akan menjadi yang namanya glikogen. Ya, penyimpanan glukosa itu namanya glikogen. Perubahan dari glukosa menjadi glikogen, pembentukan glikogen ini namanya glikogenesis. Kelihatan nggak? Gimana, kelihatan ya? Namanya glikogenesis. Glikogenesis ini pembentukan glikogen dari glukosa. Ya, disimpan di mana glikogen ini? Dia disimpan satu di hati. Lalu satu lagi dia disimpan di otot. Ya. Ini glikogen. Jadi kalau glukosanya disimpan, dia akan dalam bentuk glikogen, disimpannya di dalam hati dan disimpannya di dalam otot. Suatu waktu kalau dibutuhkan, dia bisa diubah lagi. Kalau misalnya kita melakukan aktivitas gitu ya, kita melakukan aktivitas dan tubuh memerlukan glukosa, sedangkan kita tidak ada asupan glukosa, dia akan mengambil glukosa dari cadangan ini, dari glikogen. Nah, dari sini ya. Perubahan glikogen menjadi glukosa ini bisa berubah. Ini namanya ini kan glikogenesis, glikogenolysis. Lisis itu pecah glikogen, jadi pemecahan glikogen. Glikogen ini dipecah menjadi glukosa. Paham ya? Jadi kalau pembentukan glukosa menjadi glikogen, glikogenesis. Glikogen ini disimpan di hati dan disimpan di otot. Tapi kalau misalkan kita mau tubuh kita ini membutuhkan glukosa tapi tidak ada asupan dari luar, maka dia akan mengambil dari cadangan yang tersimpan di sini. Perubahan glikogen menjadi glukosa namanya glikogenolysis, ya. Ini kalau disimpan. Lalu kalau glukosanya kita pakai, langsung pakai, misalkan teman-teman makan nasi terus habis itu langsung lari gitu, langsung ya pokoknya langsung beraktivitas, dia di sini akan berubah menjadi asam pirufat. Namanya apa? Proses pembentukan glukosa menjadi asam pirufat adalah namanya glikolisis. Ya, pemecahan glukosa menjadi asam pirufat namanya glikolisis. Ini terjadi secara aerob, ya, secara aerob. Ada bantuan oksigen. Dari asam pirufat ini dia akan menghasilkan ATP. Nih, di sini ada ATP. ATP itu apa sih? ATP itu energi. Ya, ATP itu energi. Dari asam pirufat ini tidak berhenti di sini. Dia akan diubah menjadi asetil koenzim A. Nah, dia akan diubah menjadi asetil koenzim A. Ini nama prosesnya fosfor dekarboksilasi oksidatif. Ya. Lalu dari senyawa perantara ini, dari asetil koenzim ini, dia akan menuju siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Nah,
Di siklus Krebs ini juga dia menghasilkan ATP, ya. Lalu dari siklus Krebs ini dia akan menuju fosforilasi oksidatif, ya. Ini juga akan menghasilkan ATP. Nah, jadi glukosa bisa disimpan, bisa dipakai untuk menghasilkan energi di dalam tubuh kita, ya. Ini energi. Ini kalau terjadi secara aerob. Kalau secara anaerob bisa tidak? Bisa juga. Jadi glikolisis ini atau glukosa ini kalau misalnya tidak ada oksigen, ya, glukosa ini di dalam tubuh kita akan diubah menjadi ini, saya tunjukkan ya. Ini respirasi aerob. Nah, kalau misalnya anaerob, di sini ya, anaerob, glukosa ini akan diubah menjadi asam laktat. Nah, contohnya apa? Misalnya teman-teman lari pagi, tapi terus-terusan larinya tuh kenceng gitu ya, gak berhenti-berhenti. Jadi nafasnya juga terengah-engah, begitu ya. Nah, pemasukan oksigen ke dalam tubuh itu sedikit. Lalu yang terjadi adalah glukosa yang ada di dalam tubuh kita itu akan diubahnya menjadi asam laktat karena tidak ada oksigen yang masuk sedikit. Nah, asam laktat ini efeknya apa? Efeknya biasanya kakinya pegel-pegel karena ada penumpukan di situ asam laktat. Ya, karena tidak diubah menjadi energi langsung. Begitu ya, kalau tidak secara ini aerob, ini anaerob. Oke, paham? Aerob ini terjadinya di sel. Glikolisis ini terjadinya di sel, ya. Kok di sel? Di sitoplasma. Dia terjadi di sitoplasma. Ya. Kalau ini dari sini sampai sini dia terjadi di mitokondria. Kita sudah belajar organel-organel sel kan? Nah, jadi glikolisis ini dari glukosa ke asam pirufat ini terjadi di sitoplasma, dari asam pirufat sampai fosforilasi oksidatif ini terjadinya di mitokondria. Jadi mitokondria ini adalah organel sel yang banyak menghasilkan energi, yaitu ini ATP.